Pengertian audit laporan keuangan. Menurut William F. Maser, Jr., Auditing and Assurance Service a Systematic Approach. Pada pengertian audit, yaitu proses yang sistematik dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil dari penugasan tersebut dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan. Fungsi audit laporan keuangan. Terdapat 7 fungsi audit laporan keuangan. Yang pertama, memastikan kelengkapan laporan keuangan. Fungsi audit berguna dalam memastikan kelengkapan laporan keuangan yang terjadi dari berbagai transaksi dan telah dicatat atau dimasukkan ke dalam jurnal dengan segala kelengkapannya. Yang kedua, untuk memastikan ketepatan. Kegiatan audit bertujuan untuk memastikan adanya ketepatan dalam semua transaksi dan saldo perkiraan akun yang ada. Biasanya, didapat dari setelah perhitungan yang benar, jumlahnya yang tepat, didokumentasikan dengan baik, dan diklasifikasikan berdasarkan jenis transaksi. Yang ketiga, meyakinkan eksistensi. Adanya auditor dalam meyakinkan pencatatan semua harta dan kewajiban memiliki eksistensi tersendiri pada setiap jenis transaksi yang sesuai dengan tanggal tertentu. Oleh karena itu, semua transaksi yang dicatat harus sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Keempat, menyajikan penilaian. Auditor dapat menyajikan penilaian sebagai fungsi untuk memastikan bahwa semua prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia telah diaplikasikan dengan benar. Kelima, menyajikan klasifikasi. Kegiatan ini bermaksud untuk menyajikan semua transaksi yang dicatat dalam jurnal sesuai yang sudah diklasifikasikan berdasarkan jenis transaksinya. Keenam, melakukan pemisahan batas. Fungsi audit berguna untuk melakukan pemisahan batas atas semua transaksi yang dekat dengan tanggal neraca dan dicatat dalam periode yang sesuai. Seringkali catatan pada akhir periode mengalami kemungkinan salah penyajian. Dan fungsi yang ketujuh, menyajikan pengungkapan. Kegiatan audit berguna menyajikan pengungkapan laporan keuangan yang memastikan saldo akun dan persyaratan, sehingga pada tahap pelaporan keuangan sudah disajikan dengan baik, serta terdapat penjelasan yang wajar pada isi dan catatan kaki laporan yang dibuat. Tahapan audit laporan keuangan. Yang pertama, kesepakatan kerjasama auditor. Kegiatan pertama yang dilakukan auditor dalam mengaudit suatu laporan keuangan yaitu dengan menentukan apakah akan menolak atau menerima pekerjaan audit tersebut. Yang kedua, buat perencanaan proses audit. Tahap kedua ini yaitu merencanakan proses audit. Dengan membuat perencanaan audit, seorang auditor harus melakukan beberapa kegiatan, seperti memahami bisnis dan industri klien. Ketiga, melaksanakan pengujian audit. Pada tahap ketiga, setelah membuat perencanaan audit, sudah saatnya melaksanakan pengujian audit, sehingga auditor akan melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Keempat, melaporkan audit. Tahap terakhir ini adalah pelaporan audit. Auditor akan melaporkan informasi audit yang merupakan hasil dari pekerjaan yang sudah dikerjakan. Dan laporan audit ini juga hasil dari bentuk komunikasi auditor dengan rekan pihak lainnya. Selanjutnya, mengenai tanggung jawab auditor, menurut PSA 1 SA 110 revisi menyatakan bahwa auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Karena sifat dari bahan bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor harus mampu mendapatkan keyakinan yang memadai, namun bukan absolut, bahwa salah saji material telah dideteksi. Auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa kesalahan penyajian
yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan yang tidak signifikan terhadap laporan keuangan telah terdeteksi. Hal yang mendasari audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan memainkan peran yang sangat diperlukan dalam ekonomi pasar bebas. Audit laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari berbagai asuran servis. Beberapa tanggung jawab auditor termasuk untuk mendeteksi dan melaporkan kecurangan, melaporkan tindakan melanggar hukum yang dilakukan klien, serta melaporkan apabila terdapat ketidakpastian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hubungan antara akuntansi dan auditing. Terdapat perbedaan signifikan dalam metode, tujuan, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab pada proses akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dibandingkan dengan proses audit laporan keuangan. Akuntansi membutuhkan aplikasi pernyataan profesional yang signifikan dan impresiasi dalam akuntansi memimpin impresiasi dalam kemampuan untuk memverifikasi penyajian laporan keuangan. Auditor hanya mencari dasar untuk membuktikan dan memberikan pendapat tentang benar atau tidaknya laporan keuangan tersebut. Kebutuhan akan audit laporan keuangan. Perlunya dilakukan audit independen atas laporan keuangan. Dapat dilihat lebih lanjut pada 4 kondisi berikut ini. Yang pertama, pertentangan kepentingan. Kedua, konsekuensi. Ketiga, kompleksitas. Keempat, keterpencilan. Keterbatasan audit laporan keuangan, salah satunya adalah bahwa auditor bekerja dalam suatu batasan ekonomi yang wajar. Berikut ini adalah 2 batasan ekonomi penting yang dimaksud, yaitu biaya yang memadai dan jumlah waktu yang memadai. Keterbatasan penting lainnya adalah yang berkaitan dengan kerangka kerja akuntansi yang ditetapkan untuk penyusunan laporan keuangan, yaitu yang pertama prinsip akuntansi alternatif dan estimasi akuntansi. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya itu kita akan membahas pihak yang berinteraksi dengan auditor. Adapun yang pertama yaitu manajemen, bahwa selama pelaksanaan audit terdapat interaksi luas antara auditor dan manajemen untuk mendapatkan bukti yang diperlukan di dalam audit, karena sering sekali auditor memerlukan data rahasia tentang entitas. Pendekatan tipikal yang harus dilakukan auditor terhadap asersi manajemen dapat disebut keraguan manajemen atau professional skeptics, yang berarti auditor tidak boleh mempercayai asersi manajemen, namun juga tidak boleh begitu saja menerimanya tanpa memperhatikan kebenarannya. Yang kedua ada Dewan Direksi dan Komite Audit. Dewan Direksi bertanggung jawab memastikan perusahaan dioperasikan dengan baik untuk kepentingan pemegang saham. Hubungan auditor dengan para direktur sebagian besar bergantung pada komposisi dewan itu sendiri. Komite audit bertindak sebagai penghubung antara auditor dan manajemen. Fungsi komite audit yang secara langsung mempengaruhi auditor independen adalah: pertama, mencalonkan kantor akuntan publik untuk melaksanakan audit. Yang kedua, mendiskusikan lingkup audit dengan auditor. Yang ketiga, mengundang auditor secara langsung untuk mengkomunikasikan masalah-masalah besar yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Yang keempat, mereview laporan keuangan dan laporan audit bersama auditor pada saat penyelesaian penugasan. Selanjutnya itu yang ketiga ada auditor internal, bahwa seorang auditor independen biasanya memiliki hubungan kerja yang dekat dengan auditor internal yang ada pada perusahaan klien. Pekerjaan auditor internal tidak dapat digunakan sebagai pengganti pekerjaan auditor independen, namun keduanya saling melengkapi. Untuk menentukan pengaruh pekerjaan audit internal terhadap audit, auditor independen harus pertama, mempertimbangkan kompetensi dan objektivitas auditor internal, dan yang kedua, mengevaluasi mutu pekerjaan auditor internal. Yang keempat, ada pemegang saham, bahwa auditor memiliki tanggung jawab yang penting kepada para pemegang saham sebagai pengguna utama laporan audit.
Selanjutnya yaitu standar auditing. Adapun standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas 10 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan standar auditing atau PSA. Kepatuhan terhadap pernyataan standar auditing yang dikeluarkan IAI bersifat wajib atau mandatory. Bagian anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang berpraktik sebagai akuntan publik bahwa 10 standar auditing terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Selanjutnya yaitu standar umum. Yang pertama bahwa auditor harus memiliki pelatihan dan penguasaan teknis yang memadai. Yang kedua, auditor harus memiliki independensi dalam sikap mentalnya. Yang ketiga, auditor harus melakukan kehati-hatian profesional dalam melaksanakan audit dan membuat laporan. Yang kedua ada standar kegiatan lapangan. Yang pertama bahwa kegiatan audit harus cukup terencana. Yang kedua, auditor harus mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai instruktur pengendalian internal. Yang ketiga, auditor harus mendapatkan bukti dan kompeten. Selanjutnya ada standar pelaporan. Yang pertama, auditor harus menyebutkan dalam laporannya apakah laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum atau tidak. Yang kedua, laporan tersebut harus menjelaskan berbagai kondisi di mana prinsip akuntansi yang berterima umum tidak diterapkan. Yang ketiga, laporan tersebut harus mengidentifikasi berbagai hal yang tidak memiliki pengungkapan informasi yang memadai. Yang selanjutnya, yang keempat adalah laporan tersebut harus berisi pernyataan pendapat auditor atas laporan keuangan secara umum. Selanjutnya, etika dan moralitas. Etika atau ethics berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti karakter. Kata lain untuk etika adalah moralitas atau morality, yang berasal dari bahasa Latin mores, yang berarti kebiasaan, bahwa moralitas berpusat pada benar dan salah dalam perilaku manusia. Oleh karena itu, etika berkaitan dengan pernyataan tentang bagaimana orang akan berperilaku terhadap sesamanya. Ahli filsafat dan etika telah mengembangkan sejumlah teori tentang perilaku etika. Etika umum dan etika profesional. Etika umum atau general ethics berusaha menangani pertanyaan-pertanyaan semacam itu dengan mencoba mendefinisikan apa yang dimaksud dengan baik bagi seorang atau masyarakat dan mencoba menetapkan sifat dari kewajiban atau tugas apa yang harus dilakukan oleh seseorang bagi dirinya sendiri dan sesamanya. Etika profesional atau profesional etis harus lebih dari sekedar prinsip-prinsip moral. Etika ini meliputi standar perilaku bagi seorang profesional yang dirancang untuk tujuan praktis dan idealistik. Sedangkan kode etik profesional dapat dirancang sebagian untuk mendorong perilaku yang ideal, sehingga harus bersifat realistis dan dapat ditegakkan. Agar dapat memiliki arti, maka kedua harus pada posisi di atas hukum, namun sedikit di bawah posisi ideal. Prinsip-prinsip kode etik. Terdapat 6 prinsip yang terdapat dalam kode etik. Yang pertama, tanggung jawab. CPA memberikan jasa yang penting dan perlu dalam sistem persaingan bebas yang dianut di Amerika Serikat. Seluruh CPA memiliki tanggung jawab kepada mereka yang menggunakan jasa profesional CPA. Selain itu, para CPA memiliki tanggung jawab yang berkesinambungan untuk bekerja sama dengan para anggota lainnya. Yang kedua, kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kemakmuran kolektif dari komunitas manusia dan institusi yang dilayani oleh CPA. Kepentingan publik yang harus dilindungi oleh CPA meliputi kepentingan klien, pemberi kredit, pemerintah, pegawai, pemegang saham, dan masyarakat umum. Yang ketiga, integritas. Integritas merupakan karakteristik pribadi yang tidak dapat dihindari dalam diri seorang CPA. Elemen ini merupakan
tolak ukur dengan mana setiap anggota pada akhirnya harus mempertimbangkan semua keputusan yang dibuat dalam penugasan. Integritas juga menunjukkan tingkat kualitas yang menjadi dasar kepercayaan publik. Yang keempat, objektivitas dan independensi. Objektivitas adalah suatu sikap mental. Meskipun prinsip ini tidak dapat diukur secara tepat, namun wajib untuk dipegang oleh semua anggota. Objektivitas berarti tidak memihak dan tidak berat sebelah dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan. Independensi merupakan dasar dari struktur filosofi profesi. Bagaimana kompetennya seorang CPA dalam melaksanakan audit dan jasa atestasi lainnya, pendapatnya akan menjadi kurang bernilai bagi mereka yang mengenalkan laporan keuangan auditor apabila CPA tidak independen. Yang kelima, kecermatan dan keseksamaan. Prinsip kecermatan atau keseksamaan adalah pusat dari pencarian terus-menerus akan kesempurnaan dalam melaksanakan profesional. Keseksamaan mengharuskan setiap CPA untuk melaksanakan tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Keseksamaan meliputi keteguhan, kesungguhan, serta sikap energik dalam menerapkan dan mengupayakan pelaksanaan jasa-jasa profesional. Yang keenam, lingkup dan sifat jasa. Prinsip ini hanya dapat diterapkan kepada anggota yang memberikan jasa kepada masyarakat. Dalam memutuskan apakah akan memberikan jasa yang spesifik dalam situasi tertentu, maka CPA tersebut harus mempertimbangkan semua prinsip-prinsip yang telah ada sebelumnya. Komposisi Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode Etik Akuntan Indonesia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, prinsip etika. Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Yang kedua, aturan etika. Aturan etika disahkan oleh rapat anggota himpunan dan hanya mengikat anggota. Yang ketiga, interpretasi aturan etika. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam penerapan aturan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Aturan etika kompartemen akuntan publik. Kode etik profesi akuntan publik sebelumnya disebut aturan etika kompartemen akuntan publik adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Publik atau IAI KAP, dan staf profesional, baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI yang bekerja pada satu kantor akuntan publik. Kesimpulan, etika profesional adalah aturan atau pedoman yang mengatur segala perilaku manusia, baik yang harus dilakukan
dan yang harus ditinggalkan oleh orang yang bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, atau orang yang mampu bersaing untuk tetap menjadi yang terbaik di bidangnya. Adapun ciri-ciri profesi menurut harapan yaitu memiliki bidang ilmu yang ditekuninya yang merupakan pedoman dalam melaksanakan keprofesiannya, memiliki kode etik sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku anggotanya dalam profesi itu. Kode etik akuntan Indonesia adalah pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntansi Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Komposisi Kode Etik Akuntan Indonesia terdiri dari prinsip etika, aturan etika, dan interpretasi aturan etika.